Wahabi tantang Gus Samsudin pembuktian keris petir untuk media pengobatan. Ini Mas Ahmed lagi-lagi ya, Wahabi ini asik menguli-nguli aja masa lalu Gus Samsudin. Iya, ya. tapi nggak bosan-bosan. Iya, walaupun memang itu udah dijelasin. Nanti saya jelasin Mas Ahmed gini. Tapi gini ya, Wahabi ini mengungkap ya fakta-fakta yang terjadi sama Gus Samsudin, fakta-fakta pengobatan, meskipun sekarang Gus Samsudin tidak melakukan pengobatan, tapi kalau ada tamu, ya monggo silahkan hadir, kita selawat bareng, berdoa bareng. Kalau panjenengan minta saran untuk pengobatan, ya Gus Samsudin akan memberikan saran dan pandangannya seperti itu Mas Ahmed ya. Nah jadi Mas Ahmed, perihal keris petir ya, tadi saya coba cari di marketplace ya. Keris petir itu bernilai dari range ya, harga rentang dari Rp700.000 sampai dengan 2 jutaan, tergantung bentuknya dan bagaimana sih desainnya. Seperti itu. Artinya di tengah masyarakat keris petir ini dijual belikan, jadi bukan sesuatu hal yang dirahasiakan lagi Mas Ahmed, ya kan gitu. Kecuali tidak ada di marketplace, baru wah ini spesial nih, apa nih. Tapi kalau sudah ada di marketplace dan ini adalah sebuah properti, berarti itu sudah tidak boleh dipertanyakan lagi karena sudah jelas itu properti. Persoalannya adalah gini Mas Ahmed, bolehkah ya Gus Samsudin pada saat itu ya, ini pada saat itu menggunakan keris petir untuk media pengobatan ataupun untuk membuktikan dirinya itu sakti gitu dari adanya keris petir itu. Menurut Mas Ahmad gimana? Ya, menurut saya ini untuk kalian para Wahabi ya, saya jelaskan ya. Gus Samsudin melakukan pengobatan dengan menggunakan keris petir itu, walaupun itu beli dia di media online, namanya obat itu ini hanya formalitas. Perantara saja, formalitas atau perantara gitu ya. Karena Gus Samsudin mengobati orang itu, dia dalam hati itu yakinkan diri. Nah, mohon maaf tadi keputus ya Mas Ahmad ya. Jadi intinya panjenengan berpendapat ya bahwasanya siapapun ya orang yang bukan hanya Gus Samsudin ya, siapapun orangnya, tokoh-tokoh tertentu, tokoh spiritual menggunakan media apapun selagi tidak diyakini sebagai suatu kekuatan yang berasal dari kemanusiaan gitu ya. Karena begini, kalau sama dengan pasiennya juga, seandainya disembuhkan Gus Samsudin, jangan bilang sembuh karena Gus Samsudin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara Gus Samsudin. Gus Samsudin melalui perantara keris petir atau benda-benda yang lain. Nah, jadi untuk Wahabi ini tidak perlu kalian pertanyakan. Ini mungkin udah habis pembahasan kali ini untuk mengapai Gus Samsudin. Jadi yang keris petir ini pun kalian bahas juga. Jadi saya terangkan kembali lagi ya buat Wahabi. Saya tidak membenci sosok Wahabi, saya tidak membenci. Karena mereka ini orang yang mungkin mencari suatu kebenaran dari fakta yang tersebar di masyarakat. Mereka ingin mencari apa sih kesaktian Gus Samsudin? Kenapa ini sempat viral dulu dan saya ingin tahu apakah benar ini ada dan nyata gitu. Nah, saya mau ungkapkan begini sama Wahabi. Kalian adalah golongan yang nggak salah, tetapi kalian menyalah-nyalahkan gitu loh. Kalian menyalah-nyalahkan menggunakan keilmuan kalian gitu untuk menyudutkan sosok tertentu. Nah, ini yang berbahaya. Sebenarnya mereka begini. Sebenarnya mereka ya, untuk sekali ini untuk Wahabi ya, sebenarnya apa kalian tidak ada kerjaan? Kalian itu kan Wahabi ini kan seperti komplotan belajar ilmu tarikat gitulah. Kelompok ya Mas Ahmed, bukan komplotan. Sebagusnya kalian itu tiap malam itu sudah seminggu beberapa kali mengadakan pengajian. Ngapain kalian ngurusi Gus Samsudin yang nggak penting, maksudnya yang nggak kalian pentingin bahas tuh kalian bahas. Yang saya lihat di sini sampai sekarang Wahabi ini adalah sosok atau kelompok yang sibuk ngurusin orang. Betul, bagus ganti aja dengan Wahabi, Wahagosip. Wahagosip ya, luar biasa. Yang pasti gini Mas Ahmed, perihal dengan keris petir, ya kita mau sampaikan, kita mengakuin, kita menjelaskan ke netizen itu adalah properti dan itu tidak disembunyi-sembunyikan atau tidak dibenarkan bahwasanya gitu ya. Bahwasanya Gus Samsudin menggunakan itu adalah memang kesaktian, tetapi kan sudah dijelaskan sama Gus Samsudin ataupun sama pihak santri bahwasanya apapun perantaranya jika itu menyembuhkan, apa salahnya? Toh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangankan keris petir Mas Ahmed. Jika Allah mengatakan ya meridoi ya seseorang untuk sembuh, katakan dia mengidap penyakit yang luar biasa ya, yang tidak mudah gitu atau berat gitu. Dengan kata lain gini, saya berikan segelas air ini, sudah saya baca doa, mintalah kepada Allah, tahu-tahu bisanya sembuh. Itu tadi yang pertama. Kedua, saya kasih selembar daun jeruk, kamu makan ini, insya Allah kamu sembuh. Tahu-tahu bisa sembuh. Siapa menyembuhkan? Apakah itu ajaib? Apakah itu tidak suatu ramuan yang luar biasa? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan lah. Karena segala penyakit datang dari Allah, kembali juga kepada Allah. Dan ini jadi bukan masalah keris petir Mas Ahmed, tapi di sini adalah masalah keyakinan. Gus Samsudin memberikan keyakinan dan kepercayaan setiap orang yang datang kepadanya insya Allah akan sembuh. Jika meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ada Mas Ahmed? Ini ada komentar dua orang ya, untuk Wahabiyah dan Gus Baron. Hati-hati kalau ngomong, awas kena sial. Dan satu lagi ini dari Yogi, itu fakta yang ada. Hidup jangan menyangkal fakta, nanti hidupmu sial dan nggak berkah. Itu Wahabi ya. Wahabi ya. Ini udah jelas ya dari kita ya. Lebih jelasnya lagi di channel Gus Samsudin, karena kita kan hanya menjelaskan sedikit ya. Kita hanya menyuarakan apa dari pandangan kita. Satu lagi ya, perihal tentang masukan keris petir. Betul. Ini ada satu lagi terakhir. Hampir lebih kurang 700 tahun. Kini Abu Lahab bangun dari kuburnya. Di era 2024 menyebar luaskan ilmu ke Wahabiyun terhadap santri-santrinya. Iso ngono kui. Mas Ahmed ini luar biasa sekali. Oke, terima kasih buat netizen-netizen semua yang sudah berkomentar. Betul. Murah rezeki. Amin. Dipermudah segala urusannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Wahabi tantang Gus Samsudin pembuktian keris petir untuk media pengobatan. Ini Mas Ahmed lagi-lagi ya, Wahabi ini asik menguli-nguli aja masa lalu Gus Samsudin. Tapi nggak bosan. Iya, walaupun memang itu udah dijelasin. Nanti saya jelasin Mas Ahmed gini. Tapi gini ya, Wahabi ini mengungkap ya fakta-fakta yang terjadi sama Gus Samsudin. Fakta-fakta pengobatan, meskipun sekarang Gus Samsudin tidak melakukan pengobatan. Tapi kalau ada tamu, ya monggo silahkan hadir. Kita selawat bareng, berdoa bareng. Kalau panjenengan minta saran untuk pengobatan, ya Gus Samsudin akan memberikan saran dan pandangannya seperti itu Mas Ahmed ya. Nah jadi Mas Ahmed, perihal keris petir ya. Tadi saya coba cari di marketplace ya. Keris petir itu bernilai dari range ya, harga rentang dari Rp700.000 sampai dengan 2 jutaan. Tergantung bentuknya dan bagaimana sih desainnya. Seperti itu. Artinya di tengah masyarakat keris petir ini dijual belikan. Jadi bukan sesuatu hal yang dirahasiakan lagi Mas Ahmed. Kan gitu. Kecuali tidak ada di marketplace. Baru wah ini spesial nih, apa nih? Tapi kalau sudah ada di marketplace dan ini adalah sebuah properti, berarti itu sudah tidak boleh dipertanyakan lagi karena sudah jelas itu properti. Persoalannya adalah gini Mas Ahmed. Bolehkah ya Gus Samsudin pada saat itu ya, ini pada saat itu menggunakan keris petir untuk media pengobatan ataupun untuk membuktikan dirinya itu sakti gitu dari adanya keris petir itu? Menurut Mas Ahmed gimana? Ya, menurut saya ini untuk kalian para Wahabi ya, saya jelaskan ya. Gus Samsudin melakukan pengobatan dengan menggunakan keris petir itu, walaupun itu beli dia di media online, namanya obat itu ini hanya formalitas. Perantara saja. Formalitas atau perantara gitu ya. Karena Gus Samsudin mengobati orang itu, dia dalam hati itu yakinkan diri. Nah, mohon maaf tadi keputus ya Mas Ahmed ya. Jadi intinya panjenengan berpendapat ya bahwasanya siapapun ya orang yang bukan hanya Gus Samsudin ya, siapapun orangnya, tokoh-tokoh tertentu, tokoh spiritual menggunakan media apapun selagi tidak diyakini sebagai suatu kekuatan yang berasal dari kemanusiaan gitu ya. Karena begini, kalau sama dengan pasiennya juga, seandainya disembuhkan Gus Samsudin, jangan bilang sembuh karena Gus Samsudin, karena Allah Subhanahu Wa Taala perantara Gus Samsudin. Gus Samsudin melalui perantara keris petir atau benda-benda yang lain. Jadi untuk Wahabi ini tidak perlu kalian pertanyakan. Ini mungkin udah habis pembahasan kali ini untuk mengapai Gus Samsudin.
Jadi yang keris-keris petir gini pun kalian bahas juga. Iya. Jadi saya terangkan kembali lagi ya buat Wahabi-Wahabi. Saya tidak membenci sosok Wahabi. Saya tidak membenci. Karena mereka ini orang yang mungkin mencari suatu kebenaran, fakta yang tersebar di masyarakat. Betul. Ya. Mereka ingin mencari apa sih kesaktian Gus Samsudin? Kenapa ini sempat viral dulu dan saya ingin tahu apakah benar ini ada dan nyata gitu. Nah, saya mau ungkapkan begini sama Wahabi-Wahabi. Kalian adalah golongan yang nggak salah, tetapi kalian menyalah-nyalahkan gitu loh. Kalian menyalah-nyalahkan menggunakan keilmuan kalian gitu untuk menyudutkan sosok tertentu. Betul. Nah, ini yang berbahaya. Sebenarnya mereka begini. Sebenarnya mereka ya untuk untuk Wahabi ya. Sebenarnya apa kali tidak ada kerjaan? Kali itu kan Wahabi. Wahabi ini kan seperti komplotan belajar ilmu tarikat gitulah. Kelompok ya Mas Ahmed, bukan komplotan. Sebagusnya kalian itu setiap malam itu dah beberapa kali mengadakan pengajian. Ngapain kalian ngurusi Gus Samsudin yang nggak penting, maksudnya yang nggak penting dibahas itu kan bahas. Yang saya lihat di sini sampai sekarang Wahabi ini adalah sosok atau kelompok yang sibuk ngurusin orang. Betul. Bagus ganti aja dengan Wahabi, Wahasib, Wahagosip. Wahagosip ya, luar biasa. Yang pasti gini Mas Ahmed, perihal dengan peris petir, ya kita mau sampaikan, kita mengakui, kita menjelaskan ke netizen itu adalah properti dan itu tidak disembunyi-sembunyikan atau tidak dibenarkan bahwasanya gitu ya. Betul. Bahwasanya Gus Samsudin menggunakan itu adalah memang kesaktian, tetapi kan sudah dijelaskan sama Gus Samsudin ataupun sama pihak santri bahwasanya apapun perantaranya, jika itu menyembuhkan, apa salahnya? Betul. Toh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan keris petir Mas Ahmed. Jika Allah mengatakan ya meridoi ya seseorang untuk sembuh, katakan dia mengidap penyakit yang luar biasa ya, yang tidak mudah gitu atau berat gitu. Dengan kata lain gini, saya berikan segelas air ini, sudah saya baca doa, mintalah kepada Allah, tahu-tahu bisanya sembuh. Itu tadi yang pertama. Kedua, saya kasih selembar daun jeruk, kamu makan ini, insya Allah kamu sembuh. Tahu-tahu bisa sembuh. Siapa menyembuhkan? Apakah itu ajaib? Apakah itu suatu ramuan yang luar biasa? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan lah. Karena segala penyakit datang dari Allah, kembali juga kepada Allah. Dan ini jadi bukan masalah keris petir Mas Ahmed, tapi di sini adalah masalah keyakinan. Gus Samsudin memberikan keyakinan dan kepercayaan setiap orang yang datang kepadanya insya Allah akan sembuh. Jika meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ada Mas Ahmed? Ini ada komentar dua orang ya, untuk Wahabiyah dan Gus Baron. Hati-hati kalau ngomong, awas kena sial. Dan satu lagi ini dari Yogi, itu fakta yang ada. Hidup jangan menyangkal fakta, nanti hidupmu sial dan nggak berkah. Itu Wahabi-Wahabi ya. Wahabi-Wahabi ya. Ini udah jelas ya dari kita ya. Lebih jelasnya lagi di channel Gus Samsudin. Karena kita kan hanya menjelaskan sedikit ya. Kita hanya menyuarakan apa dari pandangan kita. Satu lagi ya, perihal tentang masukan keris petir. Betul. Ini ada satu lagi terakhir. Hampir lebih kurang 700 tahun kini Abu Lahab membangun dari kuburnya. Di era 2024 menyebar luaskan ilmu ke Wahabiyun terhadap santri-santrinya. Iso ngono kui. Mas Ahmed ini luar biasa sekali. Oke, terima kasih buat netizen-netizen semua yang sudah berkomentar. Betul. Murah rezeki, dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin.